Cerita diawali dengan sebuah penjelasan yang menerangkan tentang pernikahan orang-orang kaya di Jepang yang terbiasa memberikan hadiah spesial berupa biola yang terbuat dari kayu. Ini bukan tentang pernikahannya, tetapi tentang kayu cendana merah yang menjadi bahan utama pembuatan biola tersebut. Kayu itu adalah sejenis kayu langka yang mahal, seharga 4 lak atau senilai 80 juta rupiah per potongan kecil yang diselundupkan dari wilayah terpencil di India. Dan kisah akan berfokus bukan tentang kayu cendana merahnya, tetapi tentang seorang buruh atau kuli yang bekerja di sindikat penyelundupan kayu tersebut, di mana saat ini si kuli sedang membawa truk berisi kayu cendana merah yang disembunyikan di bawah sayuran tomat dengan para polisi yang sedang mengejarnya. நம்மக்குள்ள சண்டைக்கு ஒரு 10,000 கொடுக்குறேன், விட்டுறீங்களா? Dan ya, sembari menghajar para polisi, si kuli terus menaikkan nilai suap atau sogokan agar diizinkan lewat. Namun karena mereka adalah para polisi jujur yang tidak tertarik dengan uang 1, 2, 3 juta rupiah, mereka pun tetap menangkap si kuli untuk dibawa ke kantor polisi. Dalam perjalanan ke sana, si kuli memberikan penawaran terakhirnya yaitu 1 lak atau senilai 20 juta rupiah, bukan untuk semuanya, tapi untuk per satu kepala. Sehingga apa yang terjadi? Tak lama setelah temannya datang, si kuli langsung memberikan uang suap yang dijanjikan, di mana para polisi ini langsung melepaskan si kuli begitu saja. Dan saat ditanya namanya siapa, si kuli pun menjawab, Puspa. Dan inilah Puspa tidak pakai titik, The Rise Part 1. Dan inilah Puspa, seorang kuli yang bekerja di sebuah pabrik kayu milik sindikat penyelundupan cendana merah. Ia memiliki karakter kuat yang menolak untuk diatur, apalagi disuruh-suruh. Bahkan ketika sang pemilik pabrik datang pun, Puspa hanya duduk saja sambil mengangkat satu kakinya. Hal itu menarik perhatian seorang buruh lain yang masih magang bernama, kita panggil saja Samsul, yang memilih untuk ikut resign atau mengundurkan diri dan bersedia menjadi bawahan Puspa. Setelah mengundurkan diri dari pabrik kayu, Puspa memutuskan untuk ikut rombongan penebang kayu dengan Samsul yang terus ngintil mengikutinya. Yang sesampainya di lokasi hutan tempat tumbuhnya kayu cendana merah, mereka tidak langsung bekerja, melainkan melakukan sedikit ritual untuk kelancaran pekerjaan. Tak lama, seorang penjaga pun memberitahu tentang kedatangan mobil polisi yang menuju ke arah mereka, di mana saat para buruh akan kabur meninggalkan lokasi dan jerih payah mereka, Puspa menjadi satu-satunya orang yang tetap berdiri tegak dan mulai menunjukkan sisi kepemimpinannya dengan mengajak semua kuli untuk bekerja sama dalam sebuah taktik yang tidak biasa. Inilah Govinda, kepala polisi yang dikenal galak, tegas, keras, kejam, dan sangat menolak uang suap dalam jumlah kecil, yang karena majikan tempat kerja Puspa belum membayar jatah bulanan, Govinda dan pasukan pun bermaksud untuk menyita semua barang bukti. Entah dari mana datangnya nyali besar yang Puspa miliki, ia sedikit pun tidak gentar ketika Govinda menodongkan senjata api, yang karena anak buahnya tidak menemukan satupun barang bukti, Govinda tidak punya alasan untuk menangkap mereka semua. Tak lama setelah Govinda pergi, kita akhirnya akan tahu di mana kayu-kayu cendana merah itu disembunyikan. Ya, Puspa dengan cerdas dan mind-blowingnya menyembunyikan kayu-kayu itu di atas pohon menggunakan tali, dan itu sangat amat di luar nalar dan mana mungkin tidak kelihatan. Setelah menurunkan semua kayu, Puspa dan para buruh pun langsung menyetorkannya pada sang majikan dengan upah yang terbilang sangat kecil dibandingkan dengan resiko yang harus mereka hadapi. Di mana Govinda rupanya kembali lagi dengan membawa lebih banyak pasukan, dan terjadilah kerusuhan ketika para kuli melakukan perlawanan.
Dan ya, di tengah kisruh yang tengah berlangsung, Puspa membawa lari truk berisi muatan kayu tersebut yang setelah terlibat kejar-kejaran selama beberapa saat, Puspa ujug-ujug menyerahkan dirinya dengan mobil truk yang sudah menghilang entah kemana. Di kantor polisi, Puspa diinterogasi terkait di mana ia menyembunyikan truk dan kayu cendananya. Namun luar biasanya, Puspa sama sekali tidak menunjukkan kelemahannya. Yang ada justru malah ia tertawa dan meminta seorang petugas untuk membawakan segelas air. Menyadari Puspa tidak akan kalah dengan kekerasan, satu petugas yang berasal dari desa setempat pun menggunakan taktik lain untuk membuatnya berhenti tertawa, yaitu mengungkit tentang masa lalu Puspa yang ternyata lahir dari seorang ibu tanpa suami alias tidak punya nama belakang sebagai garis keturunan. Karena Puspa terus menolak buka suara, ia pun dibawa menemui Redi bersaudara. Mereka adalah keluarga penadah kayu cendana yang cukup berkuasa, bagian dari sindikat besar penyelundupan yang ada di India. Yang pertama ada Jali Redi, sosok cabs yang sudah merenggut kesucian hampir semua gadis desa yang dianggap paling cantik. Kedua, ada Jaka Redi, mungkin bisa dibilang paling pintar dan ada otaknya dengan menjalankan bisnis tetap lancar. Dan ketiga, sekaligus terakhir, ada sang kakak tertua bernama Konda Redi, saudara paling kejam dan bengis yang tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap siapapun yang berani mengganggu bisnisnya. Di depan Jali dan Jaka, Puspa dengan santainya meminta 5 lak atau sekitar 100 juta rupiah apabila mereka menginginkan kayu cendana tersebut, yang karena Puspa bukan tipikal orang yang mudah terintimidasi oleh sosok besar seperti keluarga Redi, Jala dan Jaka pun menyetujui permintaan tersebut. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా నీకో? కొండారెడ్డి తమ్ముడ్లో సంపి పూడుస్తానా కొడక. Dan tebak di mana Puspa menyembunyikan truknya? Ya, Puspa ternyata menyembunyikan truk tersebut di dasar sumur besar. Tak lama setelah uangnya diserahkan, Puspa mendapat sedikit penghinaan saat Jali melemparkan uang sebagai ongkos pulang, saking tidak maunya Puspa masuk ke dalam mobil pribadinya. Tak terima direndahkan harga dirinya, Puspa langsung membeli mobil serupa menggunakan uang yang ia terima. Tak hanya dibawa ke rumah dan mengajak ibunya berputar-putar, Puspa juga pergi ke kediaman keluarga Redi bersaudara untuk bisa bertemu langsung dengan Konda sang kakak tertua. Masih dengan modal nyali, kecerdasan, dan kemampuan bernegosiasi, Puspa berhasil membuat Konda takjub saat ia memiliki ide brilian untuk membawa kayu cendana merah tanpa takut dicegat polisi, yaitu dengan memodifikasi truk pembawa susu dan menyembunyikan kayu-kayu tersebut di bagian bawahnya. డౌట్ పడతా పోయేస్తా సారా. ఏంది మచ్చ అట్ట చేసినావా? Setelah berhasil melewati pos pemeriksaan, Puspa yang membawa sendiri truk itu pun tiba di sebuah kuil untuk menyerahkan susu tersebut kepada para warga, yang mana disinilah untuk pertama kalinya Puspa bertemu dengan calon ibu dari anak-anaknya. Dialah Sri Vali, kita panggil saja Sri, seorang gadis cantik, putri dari seorang kuli yang juga bekerja untuk keluarga Redi, yang langsung membuat Puspa jatuh cinta pada pandangan pertama. నవ్వుతాండది కాదు, నవ్విందా లేదా? ఇంకేం చేస్తాండది? Setelah ratusan kayu cendana berhasil melewati para polisi setempat, kayu-kayu itu tidak langsung dikirim ke pelabuhan, melainkan ada orang lain yang berperan mengurusi itu semua. Dialah Mangalam Srinu, sosok yang bertugas dalam penjualan dan satu-satunya orang yang punya koneksi dengan orang di pelabuhan. అట్ట చేసినావా బా? అడు పోలీసు వాళ్ళకి చెబితే ఎప్పుడు ఆకాశంలోకే కాదు మావా. Tak lama setelah Mangalam pergi, ada sesuatu yang kukurumuyan di dalam tanah, yang ternyata itu adalah orang kepercayaan Mangalam yang ketahuan menyalip uang jalan, sekaligus membuktikan betapa kejam dan tidak berperasaannya sosok si Mangalam ini.
Kembali ke Puspa yang sedang mendatangi salah satu gudang kayu yang juga biasa dipakai si Jali untuk melampiaskan nafsu syahwatnya, di mana Puspa yang tidak suka melihat orang lemah teraniaya pun langsung melepaskan gadis yang dikurung tersebut tepat saat Jali baru datang ke sana. సరిగ్గా ఎందుకు పంపిలే అది చెప్పు ముందు గోడంలో గూడ్ సైడ్ వ్యాపారాల చేత కూర్చున్నావు నువ్వు మాట్లాడినా Tak lama, Konda alias kakak tertua Jali pun menelepon untuk memberitahu tentang para polisi yang sedang menuju ke gudang tersebut. Jika sampai kayu-kayu ini disita, maka Mangalam akan sangat marah besar dan kecewa kepada mereka semua, sehingga Konda meminta Puspa untuk segera mencari cara mencegah hal itu terjadi. పుష్ప గడ ప్రాణం పోయినట్టే Masih dengan idenya yang main blowing, Puspa dengan cepat menyuruh Samsul pergi sembari membawa sekantong penuh uang, di mana ia sendiri memotong tali pengikat yang mengakibatkan kayu-kayu tersebut jatuh dan terbawa arus sungai. Entah jenius atau hanya beruntung saja, Puspa tampaknya menerapkan moto John Wick, yaitu Fortis Fortuna Adiuvat, yang artinya keberuntungan hanya berpihak pada yang berani. Puspa memberikan Samsul uang ternyata adalah untuk menyuap petugas bendungan agar menutup saluran air supaya kayu-kayu tersebut bertahan di sana. Alhasil, Govinda lagi-lagi kalah dalam permainan kecerdasan ini, yang karena tak ada yang bisa ia lakukan, Govinda dan pasukan pun harus pulang dengan tangan kosong. Beberapa hari setelah kayunya berhasil diselundupkan dan semua orang cair besar, Puspa diundang ke pesta yang diadakan oleh Mangalam. Di situ Puspa tak sengaja mendengar percakapan anak buah Mangalam yang membahas terkait harga kayu tersebut yang ternyata dijual miliaran kepada orang di pelabuhan. Mengetahui Mangalam ambil untung lebih besar daripada mereka yang kerja kasar dengan nyawa sebagai taruhan, Puspa pun langsung mengadukan hal itu kepada Konda. Alih-alih bereaksi kaget atau marah, Konda rupanya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Sudah bukan rahasia umum jika Mangalam menjadi orang paling diuntungkan dalam bisnis ini. Mau bagaimana lagi, semua anggota sindikat sudah setuju menunjuk Mangalam sebagai penadah utama dalam bisnis ini. నువ్వే పోయి ఏందన్నట్టు బయట అనుకుంటున్నారని అడుగు. నువ్వు వాటాదారుడివి కదా. Keesokannya, Puspa mendatangi kediaman Mangalam tepat saat ia sedang menghubungi sang ketua sindikat penyelundupan yang tiada lain adalah seorang pejabat alias anggota DPR yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan, justru malah merusak sistemnya dari dalam. Sehingga masuk akal jika selama ini aksi penyelundupan Mangalam dan kawan-kawan berjalan lancar karena memang didalangi oleh orang dalam dari pemerintahan itu sendiri. Kedatangan Puspa bertepatan dengan Mangalam yang sedang menghabisi seorang pemuda yang dicurigai telah mengkhianatinya. Pemuda itu pun dieksekusi oleh adik ipar Mangalam yang bernama Mogil dengan ciri khasnya, yaitu silet yang selalu diletakkan di dalam mulutnya. Ointur కూడా black and brown వేసినవరా. Dan jika Mangalam and the gang mengira Puspa akan gugup menyaksikan kekejaman tersebut, maka mereka sudah salah besar. Justru kedatangan Puspa ke sini adalah untuk memberitahu kenaikan harga beli dari yang tadinya 1 ton kayu cendana dihargai 500 juta, sekarang menjadi 1 crore atau senilai 2 miliar rupiah lebih. Sehingga betapa syoknya Mangalam dan semua orang mendengar ucapan yang keluar dari mulut si Puspa ini. Tak hanya menaikkan harga seenak jidat, Puspa juga mengancam akan langsung menjual kayu cendananya kepada orang di pelabuhan tanpa melalui Mangalam, sehingga makin geramlah semua orang yang mendengarnya. నువ్వేమరా ఆడిపోయిన అరగంటకు వచ్చి అడుగుతాండావో. Tak cukup hanya dengan membuat mereka semua geram, Puspa malah semakin menjadi dengan meminjam ponsel milik Mangalam untuk menghubungi Murugan, si orang di pelabuhan yang karena kesabaran Mangalam sudah habis, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk maju, tetapi
Setelah membuat mangalam CS bungkam, malam harinya Puspa langsung pergi ke pelabuhan untuk menemui Murugan yang setelah memberikan sampel kayu cendana merah berkualitas tinggi, Murugan akhirnya sepakat untuk membeli semua kayu yang Puspa bawa. Tepat saat transaksi sudah dibuat, Puspa pun menelepon Konda untuk memberitahunya bahwa mulai sekarang mereka akan menjual kayu cendana langsung ke orang di pelabuhan. Hal itu sontak membuat Konda dan adiknya Jaka geram. Namun saat Puspa mengatakan 2 miliar per ton, Konda pun langsung terdiam. వచ్చిన దాంట్లో సగం వాటా నాకు ఆ పొద్దు ఇద్దరు కలిపి మాట కలుపుకున్న గుర్తున్నది ఇక Sejenak kita tinggalkan dulu Puspa dan beralih ke si Jali yang sedang menghajar 2 pengkhianat yang sudah melaporkan gudang mereka ke polisi tempo hari, di mana satu pengkhianat yang sudah bapak-bapak pun mengaku terpaksa melakukannya karena diiming-imingi imbalan uang oleh polisi, yang mana uang itu akan si bapak gunakan untuk sebagai biaya pernikahan putrinya. Mendengar si bapak punya anak perempuan yang masih gadis, Panon Jali pun mendadak caang. Ia berjanji akan memaafkan perbuatan si bapak asalkan mau memberikan putrinya kepada si Jali. Dan tebak siapa anak perempuan si bapak ini? చెప్పండి మా నాయనకు Ya, itu adalah Sri, gadis pujaan Puspa yang sebentar lagi akan ia nikahi. Namun demi nyawa bapaknya, Sri pun terpaksa harus menerima tawaran nikah kontrak yang diajukan oleh si Jali. బయటకు పోయే బీర్ తాగి బిర్యానీ తినేసి పొద్దున్న చేసుకోవచ్చులే కానీ పదండ్రా Setelah memakai baju pernikahan, Sri tidak langsung pergi ke tempat si Jali, melainkan menemui Puspa yang kebetulan sedang berada di rumahnya. Sri langsung menceritakan tentang kronologi masalahnya sehingga, disinilah Puspa benar-benar sangat murka, muncrat. Ya, bertepatan dengan seluruh anak buahnya yang disuruh keluar, Jali pun dihajar habis-habisan oleh Puspa yang amarahan. Yang setelah Jali terkapar tak berdaya, Puspa pun kembali menggunakan otaknya dengan mengatakan bahwa seorang pria sejati selalu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga secara tidak langsung, Jali tidak akan mengadukan apa yang terjadi malam ini kepada 2 saudaranya, yaitu Konda dan Jaka, karena tidak ingin dianggap sebagai pria pengecut. ఏమే నీకేమనిపిస్తుండది Keesokan paginya, Puspa dan Konda pun pergi ke kota untuk mengambil uang hasil penjualan yang disimpan di toko emas, di mana pada saat yang bersamaan, Samsul yang berada di rumah pun secara kebetulan diberitahu oleh seorang bibi-bibi tukang bersih-bersih terkait salah satu warga yang sempat menyaksikan Puspa menghajar si Jali. Sehingga menyadari kabar ini sudah tersebar luas, Samsul pun buru-buru menelepon Puspa untuk memperingatkannya, tetapi ya, di luar rencana, Konda sudah mendengar kabar tentang Puspa yang menghajar adik bungsunya. Dengan kondisi kepala ditutupi dan akan dieksekusi, Puspa masih saja bisa tertawa dalam detik-detik krusial ini. Yang tepat saat Konda akan menembak kepalanya, tiba-tiba ya, muncullah Mogel dan anak buah yang datang tepat waktu. Mereka melakukan serangan atas perintah langsung dari Mangalam yang tidak suka dengan pengkhianatan Redi bersaudara. Di momen ini dimanfaatkan baik oleh Puspa yang meskipun sulit melihat dengan jelas, dia masih bisa melakukan perlawanan, bahkan membuat lawannya ketakutan. Tak lama setelah Puspa berhasil melepaskan ikatannya, muncullah Samsul dengan sepeda motornya. Tepat di sisi lain, Jaka menjadi orang terakhir dari kelompok Redi bersaudara yang masih hidup, di mana saat Mogil akan membunuhnya, tiba-tiba
Setelah menghabisi pasukan Mangalam hanya seorang diri, Puspa menyisakan Mogil adik iparnya tetap hidup. Namun ketika Mangalam menelepon untuk menanyakan kabar terbaru di sana, Puspa langsung menembak kepalanya saat itu juga. Keesokannya di acara pemakaman Kondaredi, semua anggota sindikat pun dikumpulkan termasuk Mangalam yang datang terakhir dipimpin oleh sang ketua yaitu Bapak Pejabat anggota DPR yang terhormat. Puspa dengan kelihayannya berhasil mengelabui semua orang bahwasannya alasan dia membunuh Mogil adik ipar Mangalam adalah sebagai bentuk balas dendam atas kematian Kondaredi yang dibunuh duluan. Tak hanya membuat alibi yang masuk akal, Puspa juga mulai memprovokasi semua anggota sindikat untuk menyudutkan Mangalam yang selama ini terlalu mengambil untung banyak, di mana Bapak Pejabat sebagai sang ketua yang ingin terlihat bijak dan adil pun mulai memihak Puspa dengan semua penjelasan masuk akalnya. Dalam waktu singkat, Puspa berhasil mengambil hati Bapak Pejabat dengan iming-iming keuntungan yang jauh lebih besar dari yang biasa ia dapatkan selama ini, yang pada akhirnya Mangalam pun dipecat dari jabatannya sebagai bagian penjualan dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Puspa yang notabene adalah orang baru di bisnis ini. Tak butuh waktu lama bagi Puspa untuk menjadi sosok yang cukup berpengaruh dalam bisnis ini sekaligus orang yang menjadi sorotan di wilayahnya, di mana Mangalam sendiri akhirnya mendapat musibah ketika istrinya yang merupakan kakak perempuan Mogil nyaris saja menewaskan suami sendiri dengan metode yang sama yang sering dipakai oleh Mogil adiknya. Beberapa waktu berlalu setelah Puspa menjadi bos dan disegani oleh semua orang, Govinda, sang kepala polisi pun mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, disinilah awal permasalahan sesungguhnya dimulai ketika muncul sosok baru yang menggantikannya, yaitu seorang kepala polisi bernama Banwar Singh Sekawat yang dikenal brutal dan bertindak arogan melebihi penjahat itu sendiri. ఇచ్చింది నువ్వేనా? అవును సార్. Untuk pertama kalinya, Puspa menemui Banwar Singh untuk berkenalan sekaligus memberikan jatah bulanan. Berbeda dengan aparat yang lain, Banwar Singh tidak serta-merta menerima jatah tersebut dengan mulus. Bahkan ia dengan sengaja mempersulit Puspa yang diborgol atas tuduhan penyuapan. Dan tebak apa yang Banwar Singh inginkan? మీకేం తక్కువ ఉండదో చెప్పండి సార్. Ya, Banwar Singh hanya ingin dipanggil Pak, Bapak. Ketika Puspa menyerahkan uangnya, tidak seperti aparat lain yang tunduk begitu saja. Banwar ingin lebih dari itu. Ia ingin rasa hormat, disegani, menolak diatur-atur, menolak dikendalikan, dan benci membungkuk pada orang. Sehingga mulai bulan depan, Banwar Singh lah yang akan menentukan berapa jatah bulanan yang harus Puspa persiapkan. గిఫ్ట్ ఇచ్చా కదా, పార్టీ లేదా పుష్ప? Sejak hari itu, Puspa menjadi sangat baik kepada Banwar Singh. Ia memberikan apapun yang dimintanya layaknya seorang pembantu, seperti hadiah, barang, uang, dan lain sebagainya. Bahkan tepat di malam pernikahannya dengan Sri, Puspa memilih untuk menemani Banwar Singh minum-minum di sebuah bukit. యాడ్రా పుష్ప యాడికి పోయినాడు మోసానికి టైం అవుతుంటది. Dan jika Anda mengira mereka berdua akan menjadi teman baik dan bekerja sama dalam kejahatan, Anda sudah salah besar. Ingat, sejak awal Puspa punya prinsip kuat untuk menjadi seseorang yang tidak ingin berada di telunjuk orang lain. Kebaikan yang Puspa berikan kepada Banwar Singh selama ini hanyalah sebuah rencana untuk bisa berada sedekat ini. Karena niat Puspa yang sebenarnya adalah untuk membuat Pak Banwar kena mental dan pulang dengan kondisi dipermalukan. ఇందులో దా మీరన్న మాటలకి నేను పిండదే. నా ఒంట్లో పారే మా నాయన రక్తం ఏంద్ర అర్థమైందే గొడ్డలోడదేస్తా. రే షికావత్ సారా, ఇది మధ్యలో పెట్టుకో.
Setelah Puspa sampai di acara pernikahannya dan melangsungkan resepsi dengan lancar, kita akan melihat Banwar Singh yang pulang dengan kondisi setengah telanjang. Ia membakar semua uang yang Puspa berikan dan persaingan di antara keduanya pun baru dimulai. Tamat ending yang tidak benar-benar ending. Film ini dirilis tahun 2022, part 2-nya akan keluar mungkin di tahun ini atau tahun depan dengan judul Puspa 2 The Rule. Seru nggak menurut temen-temen? Nungguin nggak yang keduanya? Sabar ya, nunggu rilis dan turun bioskop dulu. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Puspa adalah keberanianlah yang membuat Anda bertahan dalam situasi apapun. Nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya Anda hidup. Ingat, jika sudah waktunya, hujan akan turun. Jika sudah masanya, bunga akan mekar. Dan jika sudah waktunya, doa-doa pasti akan dikabulkan. Saya John, mewakili jajaran Direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sendal swallow Adolf Hitler.